Ibu, saya nggak terima ya. Ibu mengklaim resep masakan saya. Kenapa ibu nggak bicara jujur? Bicara apa adanya, terus terang aja Bu kepada TV. Hah? Telat. Berarti ibu sudah menipu saya ya? Saya nggak terima. Saya menyesal Bu, sudah memberikan resep masakan saya kepada ibu. Kalau begitu lebih baik saya resign aja. Mau resign ya? Bagus. Kalau emang mau resign, saya nggak akan menghalangi. Silakan. Tapi ingat, saya nggak akan tinggal diam. Saya akan hancurin karir kamu. Dan jangan pernah sekali-sekali kamu masak pakai resep kamu di restoran manapun. Karena itu udah punya hak saya. Paham? Kali ini saya akan membahas tentang pencurian resep seorang koki oleh seorang pemilik restoran. Dan kasus ini real terjadi di sebuah restoran berinisial Siti. Tante kenapa? Tante bangun, tolong! Bu Astari kenapa? Kenapa Mbak? Saya juga nggak tahu tiba-tiba pingsan. Ayo, tolong bantu saya bawa ke rumah sakit sekarang. Ayo. Sebaiknya aku bawa Bu Astari ke rumah sakit tempat Sekar kerja. Suster, tolong sus. Ibu Astari pingsan. Ini sudah berapa lama mas pingsannya? Belum sampai setengah jam sus. Ini dokternya kemana sih? Kenapa jadi dia yang nanganin? Dokter jaga lagi ada pasien darurat di dalam. Untuk pertolongan pertama boleh kok sama perawat dulu. Sebenarnya kamu ngerti gak sih? Bisa kerja gak sih? Tante Astari itu butuh perawatan yang cepat. Udah sana panggil dokternya. Mbak, tenang aja, percaya dulu sama suster Sekar. Dia ini suster yang sangat profesional. Wah. Aku harus telepon Satria. Biar lebih dramatis aku harus pura-pura sedih. Halo. Satria, kamu harus ke rumah sakit sekarang karena mama kamu masuk IGD. Mama sakit? Bel, dengar aku baik-baik ya. Kamu mau ngomong apapun sekarang, aku gak akan percaya lagi. Paling ujung-ujungnya kamu bohong. Bener. Satria. Dimatiin sih. Kok nomor aku di blok? Ya bener-bener ya. Mas Fatur, saya permisi dulu ya. Tolong titip Bu Astari dulu ya mas. Sampai ada keluarganya yang datang. Baik sus. Makasih. Makasih juga sus. Permisi Bu. Bu, ini dia sebentar. Saya bantu. Pelan-pelan Bu. Bentar Bu. Ibu airnya. Kok malah orang lain yang ngurusin aku, bukannya anakku sendiri. Kemana sih Satria? Satria, kenapa kamu belum datang juga? Bapak polisi bukan? Iya Pak, saya Ibda Satria Mahendra, Kanit Reserse Kriminal. Iya Pak, saya yang melapor. Perkenalkan, nama saya Dadang. Baik Pak Dadang, bagaimana laporannya? Sudah 5 tahun ibunya Fatur nggak pernah kelihatan. Padahal biasanya suka ngobrol sama ibu-ibu warga di sini. Iya Pak, benar. Dan lebih anehnya lagi, anaknya sering ngobrol dan nyebut nama ibunya di dalam. Padahal dia tinggal sendirian. Tapi Bapak dan Ibu yakin bahwa saudara Fatur memang tinggal di rumah ini sendirian? Barangkali ibunya dititipkan di rumah saudaranya atau lagi pulang kampung? Nggak mungkin Pak, masa iya selama 5 tahun nggak pernah datang ke sini buat jenguk ibunya.
Kalau gitu akan saya pertimbangkan dan saya akan coba cross check nanti ke dalam. Heh, Kar. Gara-gara kamu ya, Satria jadi nolak datang sini. Bahkan dia sekarang udah gak mau jenguk mamanya sendiri. Kok nggak nyalain saya? Gak usah berkelit lagi deh kamu. Bahkan sekarang ya, mamanya Satria tuh benar-benar sakit. Ingat ya, kalau kamu kayak gini lagi, saya gak akan segan-segan untuk mempermalukan kamu di depan teman-teman kamu. Saya bukan orang yang gampang kamu tindas ya. Kalau Mbak mau ngapa-ngapain saya akan lawan. Saya nggak takut. Dulu kayaknya Laras gak kayak gini deh. Tiap kali aku tekan, pasti selalu berhasil. Gak pernah ngelawan kayak si Sekar ini. Sebentar. Halo, Sekar. Halo Mas Satria, mama kamu beneran sakit. Kalau aja tadi telat ditanganin, mama kamu bisa kena stroke. Kamu seharusnya lebih perhatian dan ngurus mama kamu, Mas. Ya, apapun masalah kalian, sudah kewajiban seorang anak kan harus berbakti sama orang tuanya. Iya, Sekar. Aku setuju. Semua yang kamu bilangin itu benar. Kalau gitu, aku langsung segera ke sana setelah ini ya. Aku harus urus sesuatu dulu. Makasih informasinya. Iya, Mas. Maaf. Ini ada apa ya rame-rame di rumah saya? Oh, ini Mas Satria bukan ya? Anaknya Ibu Astari? Iya. Kamu chef di restoran Mama kan? Mas Satria ada apa ya ke rumah saya? Oh maaf Mas, tadi saya baru aja dari rumah sakit nganterin Bu Astari. Iya. Tadi juga Sekar udah ngabarin kalau Mama masuk ke rumah sakit. Sebelumnya makasih banyak ya sudah merawat Mama saya dan dianterin ke rumah sakit. Jadi maksud kedatangan saya ke sini bersama dengan anggota adalah untuk memeriksa bagaimana keadaan di rumah ini. Karena banyak sekali laporan bahwa mamanya Mas Fatur hilang. Hilang? Ibu saya ada di kampung Mas. Diurus sama saudara saya. Ya karena kan saya harus kerja Mas di sini. Oke, tapi kesaksian dari Pak RT dan juga warga sini bilang Mas Fatur seolah-olah tinggal bersama seseorang. Sering didengar bahwa Mas Fatur sedang berbicara, sedang ngobrol dalam rumah. Oh, itu mungkin mereka pas dengar saya lagi teleponan sama ibu kali Mas. Jadi kan kesannya kayak ngobrol. Ya karena kalau saya setiap hari itu pasti teleponan sama ibu Mas. Ya karena dengan demikian saya bisa ngerasa lebih tenang kalau udah tahu kondisi ibu. Sehari aja saya nggak teleponan sama ibu, wah saya pasti gelisah Mas. Ya tapi kalau kalian masih curiga, saya nggak keberatan loh rumah saya digeledah. Ya, makasih Mas Fatur untuk kerjasamanya, makasih juga udah mau kooperatif. Tapi izin, saya dan anggota tetap harus memeriksa. Ya, silakan. Ayo. Dan siap dan. Lapor Dan. Kami sudah menggeledah seluruh ruangan. Dan kita tidak menemukan bukti apapun, Komandan. Oke. Udah saya bilang kan, saya nggak sembunyiin apapun. Ya, mohon maaf jika kami mengganggu. Tapi ini adalah prosedurnya yang harus kami lakukan. Kalau begitu, kami permisi. Terima kasih. Mereka nggak akan pernah bisa misahin aku sama ibu. Ibu harus lihat gimana caranya aku balas dendam. Ma. Satria akhirnya kamu datang juga. Kamu dengerin omongan aku ya. Kamu mau jengukin mama kamu. Makasih ya. Ya, makasih ya. Kamu udah mau bujukin Satria buat jengukin tante. Sama-sama tante. Infusnya udah saya ganti ya. Saya permisi dulu. Sekarang tunggu.
Mama harus tahu yang telepon aku bukan Bella. Tapi Sekar. Sekar yang udah yakinin aku dan menjelaskan tentang kondisi Mama sekarang. Bahkan Sekar menyadarkan aku akan satu hal, Ma. Meskipun ada pertikaian atau kesalahpahaman antara anak sama orang tua, anak tetaplah anak. Nggak boleh tingkat ego lebih tinggi daripada tingkat bakti. Seperti yang diriwayatkan oleh hadis At-Tirmizi, ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua. Murkanya Allah juga tergantung murkanya orang tua. Ma, maafin aku ya, Ma. Aku minta maaf karena aku sempat meragukan kondisi Mama. Kamu lupa, mama kamu belum ngerestuin hubungan kita. Suster Sekar? Mas Fatur, pagi banget mas datangnya. Mau jenguk Bu Astari ya? Iya Sus, ini saya bawain sarapan buat Bu Astari. Wah, perhatian banget mas sama Bu Astari. Semalam juga anaknya udah datang kok mas. Buset deh ini arwah. Wih, ngapain sih lu nemplok situ terus? Kan kasihan nih bocah. Turun sana. Denger kagak sih lu? Kayak benalu aja nemplok. Udah sana minggir. Kasihan tuh lihat tuh. Lu pikir ini ojek pundakan? Seenaknya aja. Jangan berisik. Lagi banyak orang. Suster ngomong sama siapa, Sus? Budek kali. Mas Satria. Aku mau jemput Mama biar pulang sekarang. Udah boleh kan pulang hari ini? Mas Satria. Mas tolong jangan salah paham ya. Saya sama Mas Fatur itu cuma... Kenapa? Kenapa harus salah paham? Enggak, sama sekali enggak. Kita nggak punya hubungan apa-apa juga kan? Tapi kenapa Mas Satria sewot gitu? Apa sih? Siapa yang sewot orang? Aku biasa aja, emang kayak gini. Udah. Gimana kalau kita bareng-bareng ke kamar Bu Astari? Biar kita bisa sarapan bareng-bareng sebelum ibu pulang. Makasih Mas. Tapi maaf ya Mas, saya masih ada kerjaan. Tapi Sus, ibu kan mau pulang. Selang infusnya harus dicabut. Suster bantuin ya. Iya. Yuk. Silakan Mas. Ini saya bawain sarapan buat kita makan bareng, Bu. Makasih ya Fatur. Kamu pakai repot-repot segala bawain makanan buat saya. Sama-sama, Bu. Mas Satria, Sus Sekar, kita makan bareng-bareng yuk. Maaf Mas, saya nggak bisa ikut. Soalnya masih banyak pekerjaan. Makasih ya Mas. Sebentar. Permisi ya Bu.
Tante, aku kesini mau jemput tante buat pulang ke rumah. Iya. Baik kalau gitu, saya permisi dulu.